Ya. Bagaimana Abang melihat itu? Jadi begini, seperti yang saya ceritakan tadi, saya itu bisnis ini kami buat memang atas pertolongan Allah jualah. Kami dimudahkan untuk membuat, mudahkan untuk berusaha di bidang ini. Jadi Bismillah kami awali dan memang harus diakui bisnis kami. Pak, enggak bisa untuk orang suku jaim doh. Karena kalau orang jaim, orang malih kumo-kumo, enggak ada cerita doh. Bau mah aja. Bau mah. Baik ke situ korban baju langsung, pohon kambiang. Jadi kalau orang awak yang suka nembak detik kudo nak ketujuh beda. Nah, karena juga payah mau itu, mau pohon kambiang apa segala macam. Tapi ya kembali ke kaidah asal tadi, kita ini ingin menegakkan syariat. Membantu orang muslim untuk menjalankan ibadah yang agung dan mulia ini. Ya, betul. Mengedukasi orang perihal agama, mengedukasi orang tentang kesehatan hewan, dan juga menggugah orang banyak yang berkemampuan untuk lebih banyak lagi berbagi. Betul. Ya, agar kita maklumi bersama, mungkin ada sebagian pemirsa Minang TV ini yang domisilinya di Singapura mungkin ya. Di Singapura atau di Malaysia, di luar negeri orang makan dadu tiap hari. Kalau di Batam, saya meyakini masih ada orang yang sekali setahun saja makan kambing. Untuk itulah kita gugah supaya kita siarkan kembali. Jadi jangan ada satu kelurahan yang tak ada ibadah kurban ditegakkan. Jangan ada satu kaum atau satu komunitas tidak membuat sembelihan. Untuk itulah kami juga membuat terobosan, yaitu memfasilitasi dengan cara customize kurban. Ya, customize. Customize-nya, bahasanya customize kan. Istilahnya private kurban. Jadi komunitas atau paguyuban itu kami undang, silakan pilih hewan kurban. Nanti sekaligus biaya potongnya, itu sudah termasuk harga, potongnya gratis di RPH. Oh, jadi abang yang potong? Ya, bisa. Saya videokan, saya dokumentasikan, nanti sudah bersih, sudah dikantongi. Silakan ambil. Silakan anggota paguyuban ambil, bagi dengan anggota yang membutuhkan, atau ke sesama anggota paguyuban juga, mungkin yang ekonominya lemah dikasih, atau mungkin bagi yang keluarga-keluarga yang mampu kepada tetangga-tetangganya yang tidak mampu, atau mungkin kerabat-kerabatnya sendiri yang tidak mampu. Misalnya dalam jalan keluarga ada kemanakan maos yang memang tak kicok daging kok sekali seminggu. Lalu ini lo dake jo pengurus surau, jo pengurus musala, ndak kebagian lo kupon doh. Sementara maos seragam bagi. Ya piti balabih kok. Tapi pilih yang paling gadang yo, dan 9 jutanya kita dah biang, kita agia anak kemenakan kita nandak mengicok daging tadi daging. Jadi kita fasilitasi bukan hanya di lingkup masjid dan musola saja, kita buat ke ruang publik, ke ruang pribadi, secara personal untuk komunitas. Jadi kan sekarang ini kan ada istilah kok maos. Kalau nggak ada nongkrongan, nggak ada tongkrongan, nggak gaul kan gitu. Mana anak-anak muda ini kan harus ada grup tongkrongan, harus ada circle, harus ada community. Nah, untuk itulah Sanak Minang TV Sadualannya kami undang komunitas, circle, istilahnya anak-anak tongkrongan tadi berbuat baik dengan cara apa? Mengumpulkan untuk berkorban nanti disembelih di RPH. Dan penyembelihan di hari Ruyah itu tetap dihitung penyembelihan hari raya Idul Adha. Karena menyembelih itu bukan di hari raya itu saja, tetapi selama hari tasyrik. 11, 12, 13. Ya, 5 hari. Jadi selama hari itu disembolehkan menyembelih, dan RPH memang buka 24 jam untuk menyembelih ya. Ada sembelihan sapi kami dokumentasikan untuk silakan bagikan di grup-grup atau circle-circle komunitas atau paguyuban. Jadi mudah-mudahan istilahnya karena niat kami menegakkan syariat, ingin memudahkan kaum muslimin untuk beribadah, ingin menjamin kesediaan daging kambing sebagai pasokan protein, dan juga kambing ini hewan berkah dan hewan yang agung tadi, itu lebih banyak sebetulnya dikonsumsi orang. Kalau di Saudi itu orang cuma 2 cuma kalau enggak